Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel YouTube Cross Christ. Saya menyebut channel ini sebagai channel YouTube CCTV. Saudara sekalian, tema yang akan saya bahas dalam video yang agak panjang nanti ini, yaitu berseri-seri, saya akan membahas tentang bakat atau talenta atau potensi dan karunia rohani di dalam diri seseorang dan di dalam gereja. Ini tema yang akan panjang karena saya akan membahas dari beberapa kitab atau beberapa surat yang ditulis oleh Paulus. Saudara sekalian, membahas tentang karunia itu berhubungan dengan kehidupan di dalam sebuah gereja, dan membahas tentang bakat atau talenta itu berhubungan dengan kehidupan seseorang. Lalu apa perbedaan dan persamaan antara bakat dan karunia rohani di dalam gereja? Mari kita simak secara singkat saja. Sesungguhnya antara bakat dan karunia ini dua-duanya untuk kemuliaannya, dua-duanya juga diberikan Tuhan kepada orang yang dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan tanpa terkecuali. Baik bakat maupun karunia rohani Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memperlengkapi umatnya secara umum dan secara khusus. Tuhan memperlengkapi umatnya secara umum. Tuhan memberikan talenta atau bakat. Untuk apa? Untuk kehidupannya. Lalu Tuhan memperlengkapi umatnya secara khusus dengan memberikan karunia rohani kepada setiap orang untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di awal tadi saya bertanya, apa persamaan dan apa perbedaannya? Sama-sama pemberian Tuhan antara bakat dan karunia, sama-sama pemberian Tuhan sekali lagi, dan sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Semua harus kembali untuk memuliakan Tuhan. Karunia rohani itu adalah kemampuan rohani untuk merespon kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan iman dan seluruh panggilan ilahi, panggilan Tuhan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Karunia rohani itu diberikan kepada setiap anggota gereja Kristus, anggota keluarga Allah, setiap orang percaya setelah dia dilahirbarukan, setelah dia mengalami pertobatan. Jadi kalau orang itu belum dilahirbarukan, kalau orang itu belum mengalami pertobatan, ya dia belum mendapat karunia rohani itu. Mungkin dia menerima bakat, ya. Nah, sekali lagi, karunia rohani diberikan oleh Tuhan hanya kepada setiap umatnya untuk pembangunan tubuh Kristus. Kapan itu diberikan? Ketika ia telah mengalami kelahiran baru, atau ketika pada saat ia mengalami pertobatan. Saat itu dia menerima karunia rohani. Berarti karunia rohani ini bukan untuk orang Kristen KTP. Apa arti KTP? Kristen tanpa perbuatan atau Kristen tanpa pertobatan. Kalau begitu, buah rohani atau karunia rohani dapat dilihat dari buah kehidupannya atau perilaku kehidupannya. Tetapi ini memang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena ini adalah pemberian Tuhan. Kadang-kadang orang-orang yang mendapat karunia rohani itu kehidupannya tidak sesuai seperti yang diharapkan orang pada umumnya. Unik. Tapi Tuhan memberikan kepadanya karunia rohani. Nah, sesungguhnya karunia rohani diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya dengan maksud dan tujuan adalah untuk pembangunan tubuh Kristus atau untuk melayani
tubuh Kristus, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berarti setiap karunia dimaksudkan itu untuk kemuliaannya. Nah, karunia rohani adalah perlengkapan rohani setelah anugerah iman. Setelah anugerah iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat, dilahirbarukan, saat itu dia menerima karunia rohani. Lalu apa pengertian talenta atau bakat atau potensi yang dipahami orang secara umum? Bakat atau talenta adalah suatu kemampuan untuk hidup. Ini juga pemberian dari Tuhan kepada setiap orang percaya, baik Kristen maupun bukan Kristen, baik percaya maupun tidak percaya Yesus. Semua menerima tanpa terkecuali. Ini seperti sinar matahari dan juga air hujan, diberikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Sekali lagi, bakat dan talenta adalah kemampuan hidup atau kemampuan untuk bertahan hidup atau kemampuan untuk hidup bermartabat yang adalah pemberian Tuhan, diberikan kepada setiap atau semua orang tanpa terkecuali, dan diterima sejak lahir bahkan sebelumnya. Tapi ingat, ini diberikan sejak lahir. Kalau karunia rohani diberikan setelah ia dibaptis dalam Roh Kudus, atau dia mengalami pertobatan, atau dia mengalami kelahiran baru. Kalau bakat atau talenta diberikan sejak lahir secara fisik, kalau karunia rohani diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya sejak ia mengalami lahir rohani, kelahiran rohani. Nah, setiap orang minimal mendapat dari Tuhan satu bakat atau satu potensi, bahkan lebih. Kalau lebih, maka ia disebut namanya orang yang multi talent. Untuk apa? Untuk kepentingan kehidupan, untuk kepentingan hidupnya, untuk keluarganya jika dia berumah tangga, dan untuk kemaslahatan. Mengenal dan mengembangkan diri atau potensi dapat membuat seseorang itu untuk hidup layak. Jikalau mau hidup layak, dia mengenal dirinya, mengenal bakatnya, mengetahui potensinya, mengetahui bakatnya, lalu mengembangkannya begitu rupa sampai ia mendapat kelayakan dalam hidup. Hidup yang bermartabat, hidup yang bermakna, hidup yang bermoral, kaya raya mungkin menurut pandangan dunia, lalu memperkaya orang lain, membangun sebuah kebudayaan peradaban manusia, lalu mungkin untuk bersenang-senang, dan yang paling agung adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, contoh ini ya, kalau saudara mendapat bakat atau potensi tentang musik, untuk apa saudara diberikan bakat atau potensi musik? Kalau kita dalam satu kampung ada 10 orang yang diberi Tuhan bakat musik, sesungguhnya itu tidak akan berebut rezeki, tidak akan berebut berkat, karena masing-masing bakat itu sangat berbeda spesifikasinya. Ada satu bakat yang dia bisa tampil di depan umum. Ada seseorang yang bisa tampil di depan umum dengan bakat musik yang luar biasa. Ada orang yang punya bakat musik hebat tapi nggak bisa tampil. Dia mungkin bisa menjadi guru, mengajari orang dalam satu ruang, satu persatu. Tapi ada orang yang bisa tampil di depan umum, depan publik, dengan penonton ribuan orang, tapi dia nggak sabar untuk mengajar. Rezekinya tidak akan berebut, tidak akan berebut lapangan berkat. Nah, saudara, jika saudara diberi potensi atau satu potensi, Tuhan menunggu apa kontribusi kita di dalam masyarakat, di dalam gereja, dan kapan kita mempermuliakan Tuhan. Dan setiap bakat, setiap potensi, masing-masing itu ada level-levelnya. Level yang paling bawah
walaupun tidak mungkin orang menghina itu ya. Level yang paling bawah adalah bakat itu untuk atau hanya untuk mencari uang. Yang kedua, bakat itu untuk berpikir, berkolaborasi, mengintegrasikan, menggabungkan dengan bakat-bakat lain, dengan ilmu pengetahuan lain, dengan teknologi yang lain demi peradaban. Dia baru memikirkan, merumuskan dalam sebuah konsep berpikir atau buku. Lalu level yang tertinggi adalah pencipta atau kreator. Dia sudah punya bakat, lalu dia berpikir menggabungkan, mengkolaborasikan, mengintegrasikan, lalu dia mencipta sebuah karya untuk sebuah peradaban. Nah, namun walaupun seseorang dalam level paling bawah atau level 3, yaitu bakatnya hanya untuk mencari uang, itu pun kalau dia pakai untuk memuliakan Tuhan, bukankah itu jauh lebih baik? Seseorang yang bisa main musik, dia hanya sampai level mencari uang untuk dirinya sendiri sehingga tidak berkekurangan, untuk keluarganya, untuk orang lain mungkin, itu juga memuliakan Tuhan. Tetapi ada lagi yang lebih hebat, yaitu menyatukan itu, merumuskannya. Lalu yang ketiga, dia mencipta sebuah karya. Nah, teman-teman sekalian, apa arti Alkitab? Apa arti talenta atau bakat di dalam Alkitab? Kalau kita membaca di dalam kitab Injil, talenta itu sebagai satuan mata uang. Satu talenta itu nilainya adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar itu adalah jumlah yang sangat besar. Dengan satu talenta itu diperkirakan upah 20 tahun kerja harian seorang pekerja biasa. Jadi kalau satu talenta itu 6.000 dinar, itu jumlahnya sangat besar. Sangat besar sekali. Kalau kita umpamakan satu talenta itu sama dengan 20 tahun. Dan upah pekerja sehari sekarang ya, saya pernah memberi upah orang bersih-bersih rumah, sehari minta ada yang 50, ada yang 80, ada yang 100. Kalau kita beri upah 100.000, dan juga saya pernah bertanya upah seorang tukang kebun atau penanam padi, pemanen ubi, sehari mereka minta 100.000, itu upah buruh. Nah, kalau dihitung 1 tahun, satu talenta jadi berapa? Tergantung. Dalam 1 minggu seseorang itu mampu bekerja berapa hari. Kalau ada halangan, dia nggak dapat upah. Kenapa kalau ada halangan? Ini kan membicarakan tentang upah pekerja harian, bukan upah bulanan. Ini upah pekerja harian. Berarti ini membahas tentang orang yang sesungguhnya tidak punya keahlian khusus yang bisa dibayar setiap bulan. Dia upah pekerja harian atau buruh zaman sekarang, yang kemarin sedang demo-demo itu. Kalau dalam 1 minggu ya tergantung dia dalam 1 minggu bekerja mampu berapa hari. Kalau ada halangan menjadi potong 2 hari, bisa potong 3 hari. Dalam 1 bulan ia mampu bekerja dalam 1 hari, dalam berapa hari. Dalam 1 tahun ia mampu bekerja dalam berapa hari, dan seterusnya. Kalau kita analogikan satu bulan dia mampu bekerja 20 hari, berarti dipotong beberapa hari Minggu mungkin, atau beberapa hari Sabat, atau beberapa hari Jumat karena kepentingan pribadi, berarti 1 bulan tinggal 20 hari. Dan dalam 1 tahun dikali 12 bulan, lalu dikali 20 tahun. Ini menghitung satu talenta itu 20 tahun kerja sebagai seorang pekerja harian. Lalu kalikan, dalam sehari dia mendapat upah 100.000, maka ia mendapatkan jumlah uang dalam rupiah 480 juta. Itu kalau upah seharinya adalah 100.000. Tetapi kalau setengahnya dari itu 50.000 sehari, oke. Tapi di mana ada orang yang mau dibayar sehari
50.000, mungkin ditambah uang makan dan uang sebagainya, berarti dia mendapatkan upah 240.000. Kita bisa apa dengan 240.000 dari upah pekerja harian 50.000? 240.000 bisa beli kebun kelapa sawit, mungkin di Kalimantan atau di Sumatera, bisa beli berhektar-hektar. Karena beberapa hari ini ada orang menelpon istri saya, kebun sawit di daerah yang sangat jauh sana, saya nggak perlu menyebut tempatnya, 1 hektar ditawarkan 8 juta. Sudah ada kebun sawitnya dan siap panen atau bahkan sudah panen. Berarti 240 juta dapat berapa hektar? Kalau orang itu mengelola, berarti 1 talenta ini memiliki nilai yang sangat besar, nilai yang sangat tinggi. Nah, saudara, setiap orang, Alkitab berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, saudara, inilah pengantar dari saya tentang talenta dan karunia rohani. Kalau saudara memiliki 1 talenta saja, yang saya umpamakan dengan 50.000 sehari upah pekerja, itu berarti kita memiliki uang 240 juta. Pertanyaan saya, bisa apa dengan uang itu? Bisa macam-macam. Kalau mau beli mobil, bisa beli mobil yang baru. Ada merek mobil yang harganya di bawah itu sangat jauh. Saudara bisa beli 2, dan itu bisa disewakan, itu bisa untuk kerja, untuk apa saja. Saudara, talenta yang Tuhan berikan kepada kita sangat bernilai untuk kehidupan kita, untuk menghidupi orang lain, dan untuk memuliakan Tuhan. Simak video saya yang selanjutnya tentang bakat dan talenta. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.